Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Saya Ermawia Bemanalu. Pada presentasi ini membahas analisis sistem pembelajaran di sekolah dasar, khususnya model pembelajaran terpadu, implementasi pembelajaran tematik, serta perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan di SDN Tanjung Barat 07. Analisis ini mengacu pada teori pembelajaran terpadu, Fogarty, serta regulasi nasional pendidikan. Fogarty memaparkan 10 model pembelajaran terpadu yang menggambarkan tingkat integrasi antar mata pelajaran, mulai dari yang terpisah hingga sepenuhnya terintegrasi seperti terlihat pada slide berikut. Model-model ini menjadi acuan dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum 2013, model yang paling relevan adalah web model, karena tema digunakan sebagai pengikat antar mata pelajaran. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih sesuai dengan integrated model dan pembelajaran berbasis proyek, sejalan dengan pendekatan kompetensi dan fleksibilitas belajar. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 13 bertujuan mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkembang seimbang. Pendekatan ini juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran tematik membantu siswa melihat keterhubungan antar konsep dari berbagai mata pelajaran, sehingga pemahaman mereka lebih mendalam. Pada akhirnya, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa selama proses belajar berlangsung. Pembelajaran tematik memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan materi dari berbagai mata pelajaran, sehingga lebih utuh dan tidak terjadi tumpang tindih kompetensi. Melalui pendekatan ini, pembelajaran juga dapat disajikan secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dari sisi landasan, pembelajaran tematik bertumpu pada filosofi, progresivisme, dan konstruktivisme yang menekankan pengalaman langsung dan konstruksi makna oleh siswa. Secara psikologis, pendekatan ini sesuai dengan tahap perkembangan anak sekolah dasar yang berpikir secara konkret. Sementara secara yuridis, penerapannya diperkuat oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pembelajaran tematik harus memberikan pengalaman belajar yang komprehensif, relevan, dan memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa maupun dengan lingkungan belajar. Tahapan dalam pembelajaran tematik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hingga penilaian autentik. Guru perlu memastikan tema relevan dengan pengalaman siswa dan kompetensi tidak tumpang tindih. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan kurikulum 13. Dengan fokus pada capaian pembelajaran dan diferensiasi, guru memiliki ruang lebih luas untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Di SDN Tanjung Barat 07, implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan mengacu pada capaian pembelajaran sebagai dasar utama perencanaan. Pembelajaran dilaksanakan per mata pelajaran, bukan lagi secara tematik seperti pada kurikulum 13. Sekolah juga menerapkan diferensiasi untuk menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, proyek P5 dilaksanakan di setiap fase sebagai upaya membangun karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dalam proses evaluasi, penilaian formatif digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Guru pun mendapat ruang yang luas untuk berinovasi, sehingga proses belajar menjadi lebih kreatif dan relevan bagi siswa. Kesimpulan yang bisa saya ambil
bahwa pembelajaran SD berkembang dari tematik kurikulum 13 menuju kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Model Fogarty menjadi dasar integrasi pembelajaran. Dan di STM Tanjung Barat 07, kurikulum merdeka diterapkan melalui CP, diferensiasi, P5, dan inovasi guru untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Dan berikut adalah referensi dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah dan praktik pembelajaran di sekolah dasar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.